Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya berharap Anda sekeluarga tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Malam ini, jumpa lagi bersama saya DK dalam program yang akan membahas beragam isu aktual di sekitar kita. Ini dia, Merah Putih. Langkah Garuda tak selalu mulus. Angin kencang kerap menghadang. Harapan besar jangan tergesa putus. Prestasi lahir dari proses panjang. Pemirsa, Merah Putih malam ini akan berdiskusi tentang John Hartman. Satu nama yang beberapa hari terakhir ini sangat populer karena akan mengawaki coach timnas kita. Seperti apa timnas Garuda di masa depan? Mari sama-sama kita diskusi dalam Merah Putih. Tentunya saya undang partisipasi Anda juga untuk bisa memberikan pertanyaan atau komentar melalui YouTube channel Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe program Merah Putih. Dan malam ini kami sudah menghadirkan narasumber yang akan menjadi panelis dalam diskusi kita malam ini. Saya kenalkan satu persatu narasumber kita. Yang pertama di sebelah kiri saya, analis atau pengamat sepak bola yang sudah tidak asing lagi, Muhammad Kusnaini. Bung Kus, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah bersama kami. Kemudian di sebelah kanan saya, Sekjen Presidium Supporter Indonesia, Richard Ahmad. Bung Richard, baik, sehat? Sehat, alhamdulillah. Kapan jadi partai? Enggak lah ya. Selalu tajuk partai. Asik. Kemudian di ujung sebelah kanan, ini si ular piton kita, mantan pemain timnas kita, Budi Sudarsono. Mas Budi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat. Panggilnya Budi Gol kan ya? Apa aja lah. Budi Gol, ular piton, weh dahsyat ya kan. Terima kasih Mas Budi sudah bersama kami kembali. Dan saya juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom pelatih timnas kita periode 2012-2013, Nil Maizar. Coach Nil, selamat malam. Salam, hormat semua. Apa kabar Coach? Kabar baik, Bang. Alhamdulillah. Siap, terima kasih Coach sudah bersama kami malam ini. Malam ini, mari kita akan diskusi sama-sama tentang penerus Anda. Ada Coach John ya kan. Baik, Coach Nil, Bapak-bapak panelis sekalian. Sebelum kita mulai pertajam diskusi kita malam ini, mari sama-sama kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Kalau begitu saya duduk. Bungkus, satu nama akhirnya masuk ke kantong PSSI, John Hartman. Komentar Anda? Ya, yang pertama menurut saya ini menunjukkan perubahan arah kebijakan federasi atau PSSI dalam hal rekrutmen pelatih tim nasional. Karena kita tahu bahwa di masa sebelumnya ketika PSSI memutuskan mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert, arahnya adalah pemilihan pelatih yang punya nama, dianggap punya kultur sama, dianggap mampu menjadi figur bagi pemain-pemain yang ada di tim nasional. Kali ini arahnya berbeda, lebih berpatokan pada kinerja. Jadi Hartman ini dipilih kan kalau dari segi nama, ini kan nama yang tidak bisalah dibandingkan dengan Kluivert ya. Iya, iya. Dengan Sintayong pun tidak bisa dibandingkan. Maksudnya yang ini benar-benar pelatih yang sebelumnya apa? Artis. Selebritis. Jadi kita betul-betul memilih seorang pelatih yang proven track recordnya. Membawa Kanada masuk Piala Dunia, membawa Kanada lolos setelah 36 tahun berjuang, 17 Emang pertandingan. Curaçao nggak termasuk? Curaçao ya nggak beda jauh sama kita. Jadi kita betul-betul memilih pelatih bukan based on nama besar, bukan based on kesamaan latar belakang, tapi based on kinerja. Ini saya pikir perubahan arah kebijakan yang harus kita apresiasi. Tonnya positif ya? Menurut saya positif. Optimisme karena, seperti apa nih? Jadi sebagai pelatih, saya melihat John ini mungkin figur yang tepat bagi Indonesia kalau kita bicara tentang program jangka menengah. Jadi dia bukan dipilih untuk
sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun, tapi kita bicara tentang target besar menuju Piala Dunia. Dan kalau kita bicara Piala Dunia, minimal kan terus bicara 4 tahun. Oke. Karena di Kanada pun Iya. dia membuktikannya sudah 4 tahun. Iya, iya. Walaupun sebetulnya Kanada ngasih waktu sama dia itu sebetulnya 8 tahun. Iya, iya. Tapi 4 tahun dia bisa buktikan bahwa bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi kalau kita memilih Herman sekarang nih, kita harus siap melihat prosesnya itu mungkin tidak simsalabim. Oke. Tapi kita harus menunggu progresnya itu secara bertahap, Ya. dan kita harus memberi dia waktu, memberi dia ruang untuk mengembangkan konsepnya, filosofinya. Kita uji paling dekat itu nanti Piala Asia 2017. Berarti karirnya bakalan panjang di PSSI. Mudah-mudahan tidak setiap saat berubah-ubah kebijakannya, karena itu yang kadang-kadang mengganggu progres tim nasional. Itu kalau pikiran para pejabat di federasi itu hari ini tiba-tiba berpikir kayaknya seru ya kalau ganti pelatih. Oh, banyak yang kayak gitu ya? Hah? Siapa sih, Bung? Mudah-mudahan. Anda mau mengatakan bahwa federasi sekarang sudah insaf gitu, kembali ke jalan yang benar. Dari perspektif saya, ketika PSSI merekrut pelatih yang baru, itu dimulai dengan mengidentifikasi, kemudian mewawancarai pelatihnya Iya, di iya. Eropa, Betul. meminta mereka untuk mempresentasikan gagasan. Itu sebetulnya perubahan arah kebijakan, dan itu hal yang positif. Iya. Meskipun sebetulnya nggak transparan amat, kita nggak tahu juga siapa sih yang diwawancarai, berapa banyak. Iya. Persoalannya apa sih Jangan-jangan kita? cuma satu ya. Persoalannya apa sih kita nggak cocok sama Van Bronckhorst? Oke. Apakah benar soal gaji atau ada soal yang lain? Itu nggak terlalu terbuka, tapi oke lah. It's bagian dari proses ya. Menurut saya yang penting tuh ada kesadaran di federasi bahwa sekarang mereka tidak lagi melakukannya secara individual. Bukan keputusan personal katakanlah ketua umum, tapi bagian dari keputusan besar yang dibuat oleh komite eksekutif. Meskipun prosesnya belum sempurna, tapi arahnya positif. Oke, saya ke Coach Neil dulu. Coach Neil, komentar Anda tentang hadirnya penerus Anda apa, Coach? Pertama Bang gini, John Herman ini seorang pelatih yang punya experience bagus, yang punya knowledge bagus, ya. Habis itu dia juga sebagai motivator yang ulung, karena di dalam statement dia dimanapun dia berada, dia sudah mengilmui sesuatu yang ada di negara itu. Ini bagus buat kita. Mudah-mudahan ini apa yang ada di Grand Design dia di Kanada ini sampai membawa Piala Dunia 2022 dan juga putri dia buat 2015 ini akan memberikan perubahan yang signifikan terhadap sepak bola Indonesia. Jadi cocok dengan dengan Bang Hussein ini, bagaimana ilmu kepelatihan dia lebih tinggi daripada ilmu pemain gitu loh. Jadi karir sepak bolanya kan tidak begitu bagus, tapi karir pelatihnya sangat luar biasa. Iya. Dan itu terbukti di Kanada dilakukan, dia memberikan suatu kontribusi buat bangsa dan negara Kanada. Dan Griden di sini ini tidak mudah seperti memberikan telapak tangan. Kalau udah Piala Dunia, Bang, itu negara itu udah cukup bagus dan karir pelatih itu udah top, itu udah masuk Piala Dunia. Mudah-mudahan ini bisa nanti ditransformasikan ke Indonesia. Ya. Itu aja, Bang. Feeling Anda, Coach, dengan Ya. Bang Hartman ini seperti apa? Artinya bagaimana mengukurnya dalam waktu yang singkat? Sebenarnya bukan mengukur, Bang. Kita bisa melihat bagaimana dia kinerja dia nanti. Kan dia harus mengilmui apa yang ada di Indonesia. Ya. Dan seperti dia bilang ketika dia masuk ke Kanada atau ke Selandia Baru, dia bagaimana dia mengetahui budaya di negara itu seperti apa, itu bagus. Nah sekarang juga dia harus mengetahui budaya sepak bola Indonesia itu seperti apa. Kalau di Kanada seperti ini, di Indonesia seperti apa. Dan itu saya pikir itu akan lebih mudah. Karena dia sedih, dia akan membuat keluarga ini, membuat keluarga dia, istri dia, anak-anak dia. Artinya dia fokus untuk bagaimana dia menyumbangkan menyumbangkan dirinya, semua waktunya untuk sepak bola Indonesia. Dan mungkin dengan kedatangan dia lebih membawa keluarga ini, menandakan dia fokus ke sini. Ya, ya. Dengan itu dia akan mengetahui bagaimana kehidupan sepak bola Indonesia, kompetisi sepak bola Indonesia. Dia datang melihat pertandingan satu ke pertandingan lain, dia datang ke Bandung, ke Jakarta, ke Makassar atau ke Maluku. Atmosfer itu akan dia lihat sendiri. Nanti dia akan bisa menyimpulkan karakter sepak bola Indonesia seperti apa, dan atmosfer itu akan dibikin desain sepak bola seperti apa untuk dia melatih di Indonesia. Ya. Di samping ada pemain luar negeri yang pemain Indonesia main di luar negeri di Liga Italia, di Liga Prancis dan di Liga Jerman, dan nanti mungkin secara keilmuan dia pasti sudah tahu. Karena kenapa dia memilih Indonesia? Pasti sudah mempelajari sepak bola Indonesia secara umum ya.
bagaimana sepak bola Indonesia secara umum, dan bagaimana karakter pemain Indonesia secara umum, termasuk pemain Indonesia yang ada di luar. Ya, Harapan kita, ya harus ada perubahan dan tapi saya yakin nih, karena segi pelatih dia cukup di level. Gitu Bang. Oke, ya artinya Coach Hartman ini sudah siap untuk jangka panjang kayaknya di sini ya. Ya, karena dia kontrak kan 2 tahun dan plus perpanjangan 2 tahun. Iya, ya. Saya yakin dia sudah mulai belajar adaptasi kebiasaan orang Indonesia, yaitu makan ketoprak sama nonton Dracin. Mas Budi, John Hartman, gimana? Ya emang saya lihat arah kiblat kita sudah berubah ini kan. Wah, Anda sepakat dengan Bungkus ya? Ya, sepakat saya. Jadi kemarin kita Asia istilahnya kan, dia bawa tim Asia bisa lolos ke Piala Dunia. Habis itu walaupun apa namanya di tengah jalan, istilahnya belum selesai lah istilahnya. Tugasnya udah diganti dengan kiblat di Eropa, Belanda termasuk yang berbeda ya. Menurut saya berbeda apa namanya sepak bolanya. Nah, sekarang kita beralih ke Eropa tapi Inggris nih kayaknya kayak gitu, seperti itu. Kan Belanda sama Inggris kan berbeda ini ya. Menurut saya yang dibilang Coach Neil tadi, jadi pelatih yang datang ke sini emang dia harus tahu adatnya kita. Jangan sampai adat yang dibawa di sana dibawa ke sini, kan berbeda. Adat kita ini berbeda. Dia harus ngelihat nih adat kita seperti apa. Apa yang sangat signifikan perbedaannya? Ya, perbedaannya adalah termasuk apa namanya kalau di kita negara-negara Muslim kan gitu. Ya, jangan sampai nanti pas puasa kita latihan sehari 3 kali, kan gitu. Contohnya nih latihan kan 3 kali, puasanya buka puasanya juga 3 kali sehari gitu. Kan seperti itu. Iya. Dan mudah-mudahan apalagi bentar lagi puasa kan, bulan depan kan sudah puasa. Itu. Ya mudah-mudahan cocok, pelatih ini cocok dengan karakter kita juga. Karena kalau pelatih, oke lah pelatih yang dia hebat emang, dia sudah bawa Kanada seperti itu, lolos ke Piala Dunia, itu memang pelatih yang sangat luar biasa. Walaupun track recordnya untuk pemain dia memang kurang kan begitu. Ya berarti dia spesialis pelatih lah. Ya seperti itu. Itu kan kalau yang sebelumnya kan memang pemain dan kan gitu. Selebriti. Ya kan? Artinya PSSI sudah kembali ke jalan yang benar nih, mencari pelatih yang benar-benar pelatih begitu. Ya. Oke. Dan mudah-mudahan cocok dengan karakter permainan kita, dengan karakter pemain-pemain kita. Mudah-mudahan cocok. Cocok nggak cocok ini kan harus dilihat kan dalam waktu singkat ini dengan para pemain ya kan. Kalau sama Perserikatan pasti sudah harus cocok dong. harus cocok. Sudah kontrak kan gitu. Iya. Ya, tapi kan kita mudah-mudahan cocok dengan apa namanya pelatih ini cocok dengan permainan kita. Jadi kita kan bukan apa namanya tipe-tipe pemain yang badannya tinggi, yang mainnya kita lifestyle kalau istilahnya passing doang, kita punya kecepatan gitu. Nah, itu harus dilihat juga seperti itu. Jadi sebenarnya yang harus adaptasi bukan cuma pemain, pelatih juga. Iya. Oke, ini menarik. Bung Dicat, komentar Anda? Ya, kalau kita lihat Uncle John ini kan artinya dia punya prestasi sudah pasti. Datang ke Indonesia tentunya apa yang disampaikan para panelis tentunya itu sudah jadi masukan. Dan yang kita harapkan adalah bahwa John ini mau melihat suasana liga kita dulu. Oke. Kan gitu. Karena statementnya seperti itu, saya kira itu harus menyocokkan dulu. Termasuk asisten pelatih juga statement itu. Jadi kalau misalkan nanti pemain lokal kita yang mumpuni dan juga bisa diambil oleh John dimasukkan dalam satu tim, ini kan lebih bagus gitu. Jadi dia melihatnya tidak hanya diaspora, tapi pemain lokal kita juga harus dilihat gitu. Peluang itu akan ada atau gimana menurut Anda dengan peluang hadirnya itu Hartman ini? Menurut saya peluang itu ada karena semangatnya dia sudah tidak sabar ingin melihat pertandingan di liga kita, terutama kemarin sudah melihat pertandingan Persib lawan Persija, dia sudah lihat. Iya. Tinggal nanti pertandingan berikutnya dan Liga 2 dan Liga 3 mungkin itu. Ya lihat doang kan, belum tentu mau merekrut. Iya, tapi kan paling tidak sudah dilihat nih yang suasananya. Sebelumnya juga suka begitu. Kalau yang sebelumnya kan terbang saja nggak ada. Gitu ya Mas Budi. Coach Neil,